Assalamualaikum Ayah Bunda. Kemarin kita sudah belajar bersama sedikit tentang dan juga prakteknya nih tentang mengenai Seven Sensory System. Pastinya untuk hari ini akan semakin seru lagi pembahasan tentang sensory movement bersama Ibu Erji. Langsung saja ya Bunda, yuk kita simak bersama. Bunda-bunda sekalian, ini kita sudah masuk ke apa stimulasinya. Terus gimana nih caranya? Karena pasti yang ditunggu-tunggu ayah bunda itu how to-nya nih, gimana caranya? Nah, paling tidak dengan ayah bunda tahu nih dasarnya apa, kenapa kita harus stimulasi dan dengan salah satu caranya sensory movement itu kan hanya salah satu yang cara-cara lain kan pasti banyak ya bunda. Nah, dengan pendekatan sensori ini sudah kita lakukan sehari-hari, banyak kita terapkan sehari-hari. Hanya saja kalau kita nggak tahu manfaatnya, nggak tahu ininya ya, seperti dasarnya apa, kan jadi kurang terarah. Tapi kalau tadi ayah bunda sudah mulai paham gitu, oh ternyata sensori ini hubungannya ke sini ya. Jadi ketika melakukan suatu kegiatan bersama jadi semakin bersemangat gitu dan semakin tahu tujuan untuk melakukan suatu kegiatan itu apa. Dan ini syaratnya lakukan dengan senang dan hati riang. Jadi kalau masih misalnya mangkel gitu, masih aduh di hati ini penat, kemudian badan capek, tenangkan diri dulu karena syaratnya bunda-bunda, ayah bunda ketika mendampingi anak emosi harus netral. Kalau misalnya ada rasa dari sudah membawa misalnya perasaan marah gitu ya atau capek gitu, tentunya ini akan membuat hubungan bonding itu tidak akan terjalin dengan baik. Nah ini nanti Bu Diana kapan-kapan kita akan ini lagi nih tentang mindfulness karena hubungannya dengan mindfulness. Mindfulness itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyadari apa yang terjadi pada saat ini dan sekarang. Jadi tidak terdistraksi oleh rencana-rencana masa depan atau keinginan-keinginan tujuan masa depan atau juga terpengaruh oleh peristiwa masa lalu gitu, tapi hanya fokus pada saat ini dan sekarang sehingga setiap detiknya kebersamaan membersamai anak-anak itu jadi semakin bermakna, semakin berarti gitu. Karena fokus itu ya kan kadang kita tanpa sadar sering ya bunda, namanya juga manusia gitu ya, tapi paling tidak kalau sudah tahu tentang ini kan sudah minimal lah. Misalnya kita lagi main sama anak, kata Bu Ergin anak harus diajak main, ayo kita main dengan senang gitu, tapi pikirannya aduh aku kerjaanku tuh belum selesai sebenarnya gitu. Terus ini juga ini anak sudah saya dampingi kok ya, nggak ini ya kok cuek-cuek aja gitu. Nah kalau sudah terdistraksi seperti itu nggak jadi mindful lagi, kita menjalani suatu kegiatan itu dengan penuh pikiran-pikiran lain. Nah dan anak bisa merasakan ayah bunda ketika kita sedang bersama anak tapi pikiran kita kemana-mana itu pasti anak merasakan gitu. Dan sayang aja gitu sudah diluangkan waktu untuk bersama anak, sudah ada stimulasi tapi nggak sampai dengan maksimal kan sayang. Jadi itu pertama kita harus pasang kondisi emosi yang netral, kemudian kita lakukan dengan senang, kita bayangkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya untuk mengeluarkan potensi anak-anak kita, 7 fitrah tadi itu menjadi aktualisasi dengan baik gitu ya. Dan ya inilah peran kita sebagai orang tua ya, itu kan ini kita bisa mendampingi anak-anak gitu. Karena masa-masa ini tuh sebentar aja kok ya bunda. Nanti begitu masa-masa ini ya, masa-masa prasekolah selesai masuk sekolah, tahu-tahu mereka udah pakai seragam SMP, seragam SMA, wah udah deh, udah dengan sibukannya masing-masing. Ya, jadi jadikan tiap momen itu berharga dengan betul-betul kita menjalani secara mindful, menjalani dengan kesadaran, penuh kesadaran, menjalani apa yang kita jalani saat ini dan sekarang. Oke, next slide, Bu Diana. Nanti kalau mau belajar mindfulness itu sesi tersendiri, saya pernah membuat ini ada
web training itu ada 4 sesi. Jadi ya nanti kapan-kapan ya. Insya Allah Siap. nanti dengan Nanti di-share infonya ya Iya, di akhir iya. ya. Silakan. Insyaallah. Oke, Bunda-Bunda. Nah ini kegiatan-kegiatan ini sebenarnya kegiatan-kegiatan sederhana, tapi juga ini sangat membantu juga dalam dalam menstimulasi kita, mulai dari proprioseptif ya, tadi kemampuan anak untuk mengenali sendinya bergerak dan juga posisikan tubuhnya dalam ruang, kemudian taktil itu indera raba, dan ini dalam kelompok motorik halus. Ini ada Play-Doh Bunda-Bunda. Nah ini saya simulasi aja sebentar ini. Nanti Bunda-Bunda kalau di rumah ada Play-Doh, nah ini bisa nih Bunda-Bunda berikan kepada anak, bisa pada saat yang tadi saya sebutkan di bagian break ya. Jadi kan ada play, ada study, kemudian break, study. Nah ini salah satunya. Ini fungsinya apa? Untuk melemaskan tangan supaya lebih luas. Kalau kayak begini terlihat nggak ya Bunda di layar? Play-Doh, saya memegang Play-Doh-nya terlihat? Terlihat Kelihatan kan? Bu Erjin. Kelihatan ya? Kelihatan jelas ya? Oke, jadi intinya sih anak-anak boleh membuat apa saja ya Bunda. Nah tapi sebelumnya kita berikan stimulasi untuk tangannya di motorik halus ini supaya lebih luwes dan fleksibel. Itu ada gerakannya seperti ini. Nah Bunda-Bunda nanti bisa ikut ini ya. Jadi bisa dibuat bola seperti ini, dikelindingkan. Nah nanti Bunda-Bunda rasakan deh. Apa rasanya dengan begini, kemudian diremas gitu orang Jawa bilang. Diremas seperti Diremas. Ini boleh Ayah Bunda kalau yang mungkin di dekatnya ada Play-Doh gitu boleh ya Bu Erjin ya. Kalau misalnya ada ya atau tisu atau kertas apapun. Kertas boleh ya, kita coba ya untuk meremas. Oke, baik. Asal jangan jangan anggota tubuh anaknya jangan nanti sakit. Iya. Baik, silakan ya Bunda, kita mau meremas-remas ya, praktek coba. Kalau yang memungkinkan ambil Play-Doh atau mungkin kebetulan lagi bikin bakwan mungkin sambil menyambi atau cireng ya bisa sambil. Atau tadi kertas ya, boleh silakan. Ya boleh, ini intinya tadi ya untuk membuat motorik halus kita lebih fleksibel, lebih luas. Dan ini nanti hubungannya apa Bunda-Bunda? Ternyata ini ada hubungannya sama ketika anak nanti mau pegang alat tulis. Jadi Bunda-Bunda kalau pegang, ini sekalian nanti Bunda-Bunda bisa cek, Bunda bisa cek nih cara megang anaknya sudah benar belum cara pegang pensilnya. Yang paling baik adalah dengan posisi tripod. Ini ada di gambar kedua yang di sebelah Play-Doh. Bunda-Bunda lihat ya. Bisa lihat ya yang di PPT. Nah, ini posisinya seperti ini. 2 jari di tangan saya kena Play-Doh. 2 jari di atas, jadi jempol dan telunjuk. Kemudian 3 jari di bawah. Ini cara yang paling efektif dan efisien untuk anak memegang pensil. Kadang di sekolah-sekolah PAUD itu agak terlewat ya, untuk pemahaman pengetahuan, padahal ini basic dasar gitu. Untuk usia anak di atas 7 tahun itu agak 8 tahun agak sulit untuk kita perbaiki, tapi kalau masih di bawah itu masih mudah kita perbaikinya. Jadi tadi ya posisikan tripod, nanti mudah-mudahan bisa ini bisa browsing tripod point seperti ini. Kemudian pensilnya di lengkungan tangan. Kan ada anak yang pegangnya tuh begini kan, ada yang begini, ada yang begini, itu. Saya aja baru sadar kalau saya tuh nulisnya begini Bunda-Bunda ya Bunda, tapi udah terlanjur jadi ya nggak bisa diperbaiki. Nah, paling tidak anak-anak kita yang di bawah 7 tahun itu masih bisa kita betulkan, dan kalaupun sulit dibetulkan kita bisa gunakan cara lain gitu untuk menstimulasi. Nah, jadi untuk anak-anak yang pegangnya terlalu keras kayak gini atau terlalu lemah, kan ada juga nih yang pinching gini ya, terlalu lemah gitu pegangnya, kita bisa bantu dengan Play-Doh ini. Nah, tadi gerakannya dengan kita putar, kita buat jadi bola yuk anak-anak. Nah, jadi bola deh. Terus sekarang kita bikin sosis. Kalau sosis kan tentunya gerakannya beda ya.
Nah, ini sosis nih. Coba kita remas. Nah, kemudian kita buat bola lagi. Dan kita tekan. Kita bikin martabak yuk sekarang. Jadinya kayak gini. Gitu. Nah, gerakan-gerakan tadi Bunda-Bunda itu gerakan-gerakan yang kita menstimulasi tangan kita, nanti anak-anak akan terstimulasi otot-otot proprioceptifnya. Jadi ketika nanti mereka pegang pensil itu nggak harus terlalu kenceng, nggak terlalu pelan, gitu. Karena akan sulit kalau misalnya hanya kita yang mengarahkan anak-anak gitu ya. Misalnya kakak kok terlalu genggam sih, jangan keras-keras dong kalau pegang. Nah, biasanya nih kalau dibilangin jangan kencang-kencang pegangnya, malah yang terjadi apa? Makin digenggamin kita. Jangan dicoret-coret, udah makin ini. Udah sampai ke mana-mana coretannya. Jadi, nah itu harapannya nanti kemampuan proprioceptif itu muncul dari tubuhnya nanti yang bisa bereaksi. Nah selanjutnya setelah nanti anak-anak mau bikin apa saja itu boleh Bunda-Bunda bebaskan. Kalau dalam tadi ya dalam ritme yang belajar tadi itu bisa setel 5 menit gitu atau 3 menit 5 menit udah cukup lah. Nah ketika mereka nanti misalnya bikin apa misalnya mau bikin apa saja itu kan tangan mereka memanipulasi Play-Doh ini kan dari yang kecil-kecil kemudian gerakan menekan. Nah itu semua akan memberikan simulasi buat ini kemampuan proprioceptif mereka. Nah, berikutnya ya kayak finger painting itu juga bagus untuk bantu ini taktil ini terstimulasi. Nah, anak-anak yang jijian gitu Bunda-Bunda misalnya mereka megang gampang risih gitu. Nah, kalau dalam aktivitas belajar kan misalnya di prakarya yang menempel, menggunting itu kaku tangannya atau geli gitu sama lem atau pegang krayon itu juga nggak suka. Nah, ini bisa dibantu dengan tadi ya Play-Doh, terus main finger painting, terus sini menempel, mencimpit Bunda-Bunda ini pakai ini aja, nggak perlu alat khusus. Bisa pakai jepitan penjemuran baju, pindahkan satu ini boleh apa saja kalau ada punya manik atau misalnya kita bisa pakai ini kalau di rumah ada kacang hijau atau berundung jagung yang belum ini kan belum dibikin jadi makanan, kalau jadi makanan dimakan nanti. Nah itu bisa tuh dijimpit kayak gini. Nah, untuk melatih koordinasi. Kalau mau melatih kecepatan juga bisa. Misalnya pakai sendok gitu ya. Siapkan satu wadah isinya kacang hijau, kemudian satu wadah lagi kosong. Kemudian Bunda-Bunda bisa minta anak untuk memindahkan dengan sendok kacang hijau dari satu mangkok ke mangkok lain dengan cepat. Nah, tapi tanpa tercecer. Itu bisa salah satu cara untuk membantu motorik halus ya. Nah, itu Bunda-Bunda pasti bertanya, ini yang gambar di sebelah Play-Doh yang ada pensil tapi di bawahnya kayak dalamnya ada kayak kapas atau apa tuh apa sih Bu Ergin? Nah ini Bunda-Bunda untuk anak-anak yang cara pegang pensilnya belum benar dan juga mungkin juga dari tekanan terlalu keras atau terlalu lemah, terutama untuk yang terlalu lemah. Jadi nanti Bunda-Bunda bisa kalau bahasa Jawanya tuh diseselin, nggak tahu bahasa ini apa diselipkan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya bisa ini saya tisu saya gulung-gulung gini atau nanti bisa kapas atau pakai pakai kalau ada penghapus atau koin gitu disisipkan. Terima kasih Mama Rama. Iya. Nah, disisipkan atau diselipkan gini, terus nanti untuk anak yang masih pegangannya lemah ini dia merasakan bahwa oh ini ada tekanan nih gitu. Jadi dia bisa lebih kuat. Untuk anak-anak yang sudah genggamannya keras dengan dia ada di sini ada satu tekstur itu dia juga itu memberikan satu input atau stimulasi ke proprioceptifnya. Kalau udah jangan terlalu kencang megangnya kan sudah terasa. Jadi satu kegiatan aja yang simpel itu bisa efeknya customize ke anak-anak gitu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Nah, gitu Bunda-Bunda ya. Jadi cukup jelas, semoga cukup jelas untuk aktivitas ini. Kita lanjut dulu ya Bu Diana. Masih ada beberapa slide lagi, soalnya kita melanjut ke aktivitas berikutnya. Nah sekarang ini untuk yang masih proprioceptif juga. Ada taktil dan ini motorik ya. Jalan-jalan di pantai nanti kalau udah pandemi selesai, sudah kondisinya udah lebih baik, silakan bunda-bunda yang biasa mengajak ke pantai itu ini bermain di pantai tanpa alas kaki. Nah, ini untuk anak-anak yang masih jinjit-jinjit. Harusnya jinjit itu selesai di usia 4 tahun, bunda-bunda. Anak-anak harusnya jalannya udah jejak, itu udah menapak itu semua, kaki semua di usia 4 tahun. Tapi kalau 4 tahun ke atas masih jalannya belum tepat, gitu pertanda ada problem di taktil atau proprioceptifnya. Nah ini bisa dengan tadi berjalan tanpa alas kaki. Nggak ada pantai di rumput, boleh ya di pekarangan rumah gitu. Tentu saja setelah itu kan cuci kaki, cuci tangan dan sebagainya. Malah anak bisa mengenali bagaimana rasanya ketika kaki menapak di rumput, kemudian juga ketika membersihkan kaki juga suhu udaranya gimana. Nah itu kan juga suatu pembelajaran buat anak-anak di tubuh mereka. Mandi dengan spons. Nah ini anak-anak yang gelian gitu ya, risih, pakai bajunya kalau kotor dikit itu minta diganti, keringetan dikit basah udah minta ganti, sama kemudian juga sama becek-becek, sama kotoran yang ada di lantai gitu ya, itu udah risih. Nah ini bisa ditenangkan lah sensori taktilnya dengan cara mandinya pakai spons, ya Bunda. Sponsnya boleh yang macam-macam kok. Boleh yang teksturnya seperti yang digambar atau yang bentuk-bentuk yang lain, karena semakin banyak anak mendapat informasi dari taktilnya, itu mereka akan semakin baik ininya ya, respon ke taktil. Jadi tidak terlalu sensitif lagi. Ya, next slide Bu Diana. Oke, nah ini ada contoh kegiatan untuk vestibular, yaitu keseimbangan. Ini masih proprioceptif juga bisa diasah, bisa dilatih dengan kegiatan ini. Kalau Bunda lihat di gambar pertama itu anak berguling, berguling itu dengan selimut-selimutnya ya, atau dengan matrasnya. Tapi berguling saja tanpa matras juga bisa juga dilakukan, karena kegiatan dasarnya itu berguling. Nah, berguling ini bunda-bunda, ini memberikan reaksi yang sangat bagus untuk keseimbangan. Ya, jadi dengan berguling itu anak belajar sensasi goyang tuh seperti apa, dan dia harus bisa tetap fokus. Kemudian dia bisa kontrol dirinya, adjust posisi tubuhnya, menyesuaikan posisi tubuh dan bergerak dengan mengikuti ritme. Nah itu ada motor planning di situ, perencanaan gerak. Jadi ini sangat baik. Nah ini untuk anak-anak yang kalau misalnya bermain itu senangnya yang model lari-larian, terus nabrak-nabrakin badan ke teman-temannya, atau ya senangnya yang heboh-heboh gitulah gitu. Tentu saja kalau berlebihan, ini yang dikhawatirkan kalau berlebihan ya, ini akan membuat jadi terganggu nanti untuk belajarnya. Nah, itu bisa ditenangkan dengan salah satu kegiatannya dengan berguling. Nah, ini juga ada tekniknya bunda-bunda. Jadi kalau misalnya untuk berguling ini posisinya harus lurus. Nanti bunda-bunda bisa siapkan matras. Matras itu kan 2 meter ya, satu gulungan matras itu 2 meter. Jadi sepanjang itu lakukan bolak-balik ya,
2 kali cukup lah, 2 set gitu ya, jadi bolak-balik. Nah, pastikan anak posisinya lurus, bergulingnya lurus, kemudian juga jangan dilakukan sebelum pas habis makan gitu ya, tunggulah setengah jam setelah makan gitu, kalau nggak nanti keluar dengan seisi-isinya gitu nanti isi perutnya. Kemudian kalau anak belum bisa kita dampingi dulu dengan kita jadi tangan kita ini ya, kita bantu anak berguling gitu dengan kita kasih dorongan dengan tangan kita. Jadi ini loh caranya berguling itu seperti ini gitu. Mungkin masih ada yang ini ya masih kaku, nah itu bisa kita dampingi. Kemudian juga pastikan juga tadi lurus ya, arahnya lurus dan kepala tetap menempel di matras. Nah itu untuk memberikan efek anak belajar keseimbangan dengan lebih baik, lebih maksimal. Dan tentu saja bunda-bunda harus perhatikan juga ekspresi wajahnya, misalnya apakah ada reaksi pusing atau mual dan sebagainya. Jadi cukup pelan-pelan aja sih ini. Nah, sesuai dengan yang contoh gambar itu, untuk anak-anak yang butuh reaksi proprioceptif yang tinggi. Jadi dia harus ngerasa tekanan yang kuat pada tubuhnya. Nah, biasanya anak kayak gini senang banget nih ngusel-ngusel badannya ke orang tua, misalnya senang dipeluk, kalau meluk kita tuh erat banget, kenceng banget. Kalau nyium kita tuh walah sampai inilah habis lah kita dicium, dipeluk gitu. Terus nah mungkin saja kalau dalam setting sekolah atau interaksi dengan teman-temannya, ketika anak-anak yang proprioceptifnya terlalu tinggi, dia butuh tekanan yang kuat, bisa jadi ada keluhan misalnya ini kok anakku kok suka misalnya suka iseng, suka jahil gitu, suka nyubit lah, suka pokoknya ada label itu jahil gitu. Atau misalnya kalau dorong terlalu kencang, misalnya narik tangan terlalu kuat gitu. Padahal sebenarnya anak-anak bukan bermaksud seperti itu, hanya saja mereka belum bisa kontrol, memberikan kendali ke gerak yang mereka berikan. Gitu. Akhirnya kan jadi keluhan gitu, jadi keluhan tahan aku nakal lah atau apa. Nah, padahal sebetulnya itu ada problem proprioceptif yang terjadi di situ. Nah, ini bisa nih ketika berguling diangkat sematras-matrasnya, gitu. Jadi sehingga memberikan tekanan di kedua sisi tubuh. Bisa juga nih kalau sama ayahnya suka main perang bantal, nah terus main peluk-pelukan gitulah yang erat gitu. Nah itu ternyata bisa ini juga bisa sebagai stimulasi ke anak. Jadi berenang juga bagus, tapi nanti setelah ini ya situasinya memungkinkan. Kemudian bermain di terowongan ini, intinya ini yang kita mau tuju adalah koordinasi motorik, terutama untuk anak-anak yang mungkin dulunya nggak merangkak, itu ketika salah satu fase itu terlewati, ada kemampuan yang mungkin tidak maksimal, tidak terasa dengan baik dan bisa terbawa, ketidakmatangan ini nanti akan terbawa ke fase-fase perkembangan selanjutnya. Nah, biasanya ada keluhan kalau jalan suka terjatuh, tersandung, seperti di awal-awal saya cerita tadi ya. Kemudian untuk geraknya juga jadi kurang terkoordinasi. Nah, ini nanti ya Bunda bisa nih dengan posisi ini ya, anak diminta untuk merangkak kayak begini, atau main petak umpet. Nah, anak harus jongkok, berdiri, kemudian berguling, kemudian sembunyi di bawah tempat tidur dan sebagainya yang membutuhkan gerakan-gerakan motorik. Nah, ini bisa dilakukan. Ya, next slide Bu Diana. Nah, ini kebetulan contoh permainannya, ini slide-nya saya buatkan sejak sebelum pandemi, jadi masih contoh-contoh yang permainan outdoor. Tapi sekarang sudah banyak sih permainan-permainan yang dari outdoor itu dibikin indoor. Tadi sempat di awal tayangan saya lihat ada ayah bunda yang buat ini ya, di matras itu kayak permainan ular tangga atau permainan apa ya. Nah itu kan sekarang udah banyak tuh ular tangga
digedein gitu ininya jadi apa selantai dan banyak aktivitas di situ yang bisa dengan jongkok, berdiri, kemudian bergerak, berjalan. Nah, yang tadinya ini ya hanya sebatas di selembar kertas aja bentuk 2 dimensi jadi 3 dimensi dan itu bagus sekali ya modifikasi seperti itu. Nah, ini kalau Bunda lihat yang jalan di titian keseimbangan ya. Kalau nggak punya papannya nggak apa-apa, nggak harus nyari itu. Jadi ayah bunda bisa pergunakan ini di lantai saja. Jadi anak kita minta untuk berjalan di lantai coba cari yang garis keramiknya itu. Nanti minta anak misalnya nih, pertama jalan jinjit dulu nih, jalan jinjit di garis pada garis, tidak boleh keluar dari garisnya. Nah ini untuk latihan keseimbangan. Bukan untuk semakin memantapkan jinjitnya, bukan ya jinjitnya, tapi lebih kepada balance-nya. Nah, bisa juga anak bisa berjalan dengan melangkah kaki satu persatu pada garis, tidak boleh keluar dari garisnya. Nah, itu juga bisa dilakukan sebagai simulasi untuk vestibular, itu sebagai pengganti dari papan titian keseimbangan. Nah, kalau di luar itu bisa misalnya berjalan di pinggir trotoar. Dan tentu saja aktivitas-aktivitas seperti bersepeda, main sepatu roda, kemudian juga yang kan ada tuh yang apa ya namanya skuter ya, yang sering dipakai di Teletubbies itu ya mode ya itu kan sekarang Ya, skuter. Keluar lagi tuh permainan kayak gitu. Nah, skuter ya betul. Otopet ya betul. Itu bisa juga dilakukan. Nah, next Bu Diana. Ya, oke. Nah, kemudian yang ini kegiatan-kegiatan tadi cukup simpel ya sebenarnya dan tentu saja sudah mungkin sering kita lakukan sehari-hari, nanti ditambah modifikasi. Nah, ini tanpa sadar ayah bunda sudah mensimulasi sensori anak-anak. Nah, tadi tepuk pagi. Masih ingat? Ayah bunda, ayo kita praktekkan. Tepuk pagi. Iya. Sekarang saya ini ya, Bu Diana saya pinjem ya ini ya permainannya. Silakan Coba. Virgin. Ya, sekarang tepuknya sore malam. Sore malam. Ayo, ayah bunda tadi diingat. Iya, ya sambil ingat-ingat. Siang-siang, pagi-pagi. Nah, dengan ada jeda itu siang-siang pagi-pagi berarti kan ada tepukan-tepukan, ada jeda. Nah, itu sekaligus untuk mengajarkan kepada anak kepekaan terhadap suara, bunda-bunda. Jadi anak-anak mengenali adanya ritme suara yang berbeda, ada panjang, ada pendek, ada cepat, ada lambat. Nah, itu bagian dari kemampuan auditori, kemampuan mendengarkan, dan ini sangat-sangat berguna kalau dalam sehari-hari, terutama dalam proses belajar itu ketika mereka menyimak arahan-arahan dari bunda-bundanya ketika sedang belajar ya, mungkin dengan on screen seperti ini, ketika ada suara lain yang masuk, nah mana nih yang harus difokuskan, suara bundanya atau suara yang lain yang lebih menarik. Nah ini kan juga satu bagian dari ini ya. Kemudian di situ ada anak harus memori, mengingat urutan. Itu bagian juga dari pemrosesan informasi di auditorinya. Nah, itu juga kalau bunda-bunda, ayah bunda melakukan dalam kegiatan sehari-hari kan seperti mendongeng itu sebetulnya juga di situ adalah satu kegiatan yang sangat menstimulasi auditorinya gitu. Jadi dengan mendongeng itu kan anak harus mendengarkan cerita, menyimak itu, kemudian harus mengingat. Kemudian mengingat urutan cerita.
proses pembelajaran. Jadi ya bisa ayah Bunda gitu. Nah, ini mau kita cobakan satu kegiatan auditori, ayah Bunda? Kegiatan siap. Ya. Oke, kalau tadi ada pagi, sore, siang, malam, sekarang arah ya. Kalau sekarang kegiatannya dengan arah kiri, kanan, depan, belakang. Nah, saya minta ya Bunda semua berdiri semua. Bisa berdiri. Oke, berdiri. Ini sesinya saya stop dulu ya Bu Erjin. Ya boleh. Di stop dulu. Yuk ayah Bunda, yuk kita gerak-gerak lagi. Kita gerak-gerak lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan menyebutkan suatu urutan arah. Nah, nanti saya minta Bunda bergeser aja ke arah-arah yang saya sebutkan. Nggak usah lompat ya Bunda. Ayo udah kan sebut. Yang kali ini nggak perlu lompat dulu lah. Cukup aja. Nah, nanti kalau pas training ya Bu Diana ya. Nanti kalau kita buat secara khusus gitu. Nah, kalau ada perlu lompat-lompat dikit boleh. Nah, sekarang cukup aja bergeser. Jadi saya akan menyebutkan suatu urutan arah. Nanti Bunda-Bunda bergeser sesuai dengan arah yang saya sebutkan. Jadi arahnya ada kiri, kanan, depan, belakang. Oke, saya mulai. Kiri-kiri, kanan, belakang. Silahkan. Iya. Wah, ayah Nafis juga ini ya, top desa. Bapak Abdul Jabar, iya juga semangat. Iya, benar semua nih saya lihat ya. Oke. Kiri belakang, kanan depan. Kiri belakang. Kejauhan. Ketahuan nih. Kalau ada yang pusing karena muter-muter, itu pertanda vestibularnya sedang aktivasi, dan itu sebagai latihan konsentrasi. Jadi semakin pusing semakin berkonsentrasi. Gak apa-apa. Ya. Kayaknya sih terlalu mudah ya. Sekarang saya kasih tantangan. Jadi sekarang kalau saya sebutkan urutan arah, nah saya minta ya Bunda nanti bergeraknya berkebalikan dari arah yang saya sebutkan. Saya mulai dikit-dikit dulu aja Bunda Fajri ini kayak udah ini semangat banget. Saya mulai ya dikit-dikit dulu. Oke ya. Kiri, kanan. Silakan berkebalikan. Kiri, kanan. Iya benar kiri. Seru banget. Konsen. Ayo tadi siapa? Ayo yang gede keserimpet. Tapi rata-rata sudah benar semua ya. Oke. Sekarang depan, kanan, kiri. Depan, kanan, kiri. Udah Fajri, udah Diana betul, udah Gizan juga, udah Kanza juga, udah Neni ya, rata-rata semuanya benar. Kayaknya mudah banget ya. Berarti harus tambah panjang nih ya. Oke. Apa kira-kira kemampuan apa yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tadi? Ini dari Bunda Neni, Aufa bilang konsentrasi, Bu Erdi ya, di chat. Betul sekali. Ya, jelas ya kalau nggak konsen udah nabrak-nabrak nanti ya, nanti udah ini. Oke, betul, konsentrasi, mengingat perintah Mama Zizan ya, betul. Pendengaran, betul. Jadi harus menyimak ya auditorinya, betul. Konsentrasi dan memori, betul. Jadi terutama tadi mengingat, karena mengingat urutan. Nah tadi Bunda-Bunda
tadi kan ada mengingat yang jadi pada saat yang aktivitas yang berikutnya gitu ya, setelah yang dasar tadi kan saya memberikan ini urutan arah dan Bunda-Bunda bergeraknya sesuai dengan arah yang saya sebutkan. Nah, itu ada short term memory di situ, jadi mengingat. Nah, ketika saya minta Bunda untuk melakukan gerakan yang sebaliknya, itu sebenarnya udah 2 kali kerja gitu. Jadi ada di situ ada kemampuan menganalisa di situ dan membutuhkan memori yang lebih lama. Jadi Ayah Bunda kan harus mengingat nih urutan yang pertama, kemudian di memori Ayah Bunda sekalian itu disusun satu persatu dari belakang. Nah, itu kan juga ini menguatkan kemampuan kemampuan tadi short and long term memory, kemampuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di situ ada kemampuan analisa, kemudian juga ditambah tadi mengingat dan eksekusi gitu. Jadi ada motor, ada visual, auditory, motorik. Jadi terintegrasi antara yang Ayah Bunda bayangkan. Jadi visual itu kan nggak harus objek yang tampak, tapi di dalam pikiran kita ketika kita memvisualisasi sesuatu itu juga bisa dikatakan sebagai kemampuan visual. Ada visualnya, kemudian ada auditori mendengarkan, dan kemudian bergerak, itu ada kinestetiknya. Jadi dengan kegiatan yang sederhana tadi bisa kita menstimulasi banyak sensori yang terlibat di situ. Begitu. Nah, jadi ini Ayah Bunda, kalau kita memahami dalam setiap aktivitas itu ada tujuannya, ada manfaatnya. Kita akan lebih terarah dalam memberikan ini kegiatan-kegiatan dan ketika mendampingi anak-anak. Nah, kemudian juga tadi auditori ini hubungannya sama problem dalam tumbuh kembang anak. Kan ada ini Ayah Bunda, ada anak-anak yang tidak bisa atau kurang peka terhadap suara. Jadi kurang bisa membedakan nada, kemudian intonasi gitu. Jadi ada misalnya temennya yang mungkin ngajak bercanda dikira serius, akhirnya marah, anak akan jadi emosi. Kemudian misalnya Ayah Bunda ngajak berbicara, dikiranya marahin gitu. Padahal kan marahnya nggak pakai gini-gini kan, nggak pakai mendelik-delik, nggak pakai ini ya, tentu saja ini ya tidak marah gitu, tapi anak kita mempersepsikannya berbeda. Nah, ini memang ada indikasi anak kesulitan bedakan suara. Nah, dengan latihan-latihan di auditori, mendengarkan lagu, kemudian dia banyak menyimak gitu, mendengarkan cerita. Ini salah satu kegiatan juga untuk mengasah sensori di auditorinya. Nah, begitu Bunda sekalian. Mungkin bisa kembali ke slide, kayaknya sudah ini sudah terakhir slide-nya. Oke. Nah, ini Bunda-Bunda, ini salah satu contoh-contoh yang di sini ada alat musik. Kalau Bunda lihat ada gendang. Nah, ini juga cukup mudah ya kita temui di sekitar kita. Bisa ada cukup mudah juga kalau kita mau beli, itu ada. Kalau tidak ada, Ayah Bunda bisa gunakan peralatan-peralatan yang ada di rumah gitu. Jadi peralatan di dapur, nah itu bisa multifungsi sebagai alat memasak, tapi kalau dibunyi-bunyiin juga sebagai ini alat untuk bisa mensimulasi auditori gitu. Jadi semua benda sebetulnya bisa ini ya kita kreasikan, kita gunakan untuk simulasi. Nah, kayak tadi tuh yang saya sempat ini kan jelaskan tentang untuk mengasah kemampuan kecepatan motorik anak gitu ya, memindahkan kacang hijau dari satu mangkok ke mangkok lain. Bisa nanti Bunda masukkan kacang hijaunya ke botol gitu ya. Kemudian bisa diisi beberapa macam botol gitu, satu botol diisi kacang hijau, satu mungkin diisi pasir kalau punya pasir, kemudian ada batu-batu, kemudian ada atau mungkin biji-bijian yang lain yang
semua benda ini kan ketika digoyang-goyangkan nanti dalam botol pasti menimbulkan suara yang berbeda. Nah, anak-anak bisa diperdengarkan satu persatu. Jadi bisa jelaskan nih bunda-bunda, ini macam-macam bunyinya seperti ini loh. Kemudian minta mereka tutup mata, kemudian kita perdengarkan salah satu, nanti mereka suruh nebak nih, mana tadi yang bunyinya mana yang sama. Nah, itu kemampuan ini juga bagus untuk kita untuk menstimulasi kepekaan terhadap perbedaan suara gitu ya. Intonasi ini stimulasi di auditori. Nantinya akan banyak bisa bermanfaat buat ini anak-anak. Karena gini ya Bunda, memang di usia-usia PAUD ya, seperti Ananda saat ini kan memang banyak visual nih, banyak visual, objek-objek pembelajaran, materi-materi pembelajaran di usia-usia prasekolah itu juga banyak menstimulasi di visual. Nah, nanti begitu dia di SD, begitu anak-anak di SD, nanti akan auditorinya akan banyak ambil peran nih, karena sudah kemampuan untuk membaca, menulis, berhitung itu kan mereka harus sudah lebih siap gitu. Dan nanti materi juga akan banyak diberikan secara auditori gitu. Kemudian semakin mereka besar nanti, sekarang aja di SD anak-anak udah nggak ini lagi lah, asing lah dengan perangkat pembelajaran dengan teknologi ya, dengan pakai HP, pakai laptop. Jadi ini sudah semakin banyak sensori yang harus disiapkan. Nah, kalau kembali ke tadi ya, nah auditori itu kan semakin banyak nih perannya. Kemudian juga nanti SMA, apalagi pas kuliah itu kan kalau kita ingat hanya dengan slide-nya cuma satu, tapi penjelasannya banyak banget. Jadi kan butuh juga kemampuan listening yang baik. Nah, dengan kita mengasah dari sekarang, kita bisa menyiapkan sensori anak ini secara lebih matang, baik secara visual maupun auditori. Karena dari 7 indera tadi memang dalam proses belajar paling banyak itu secara visual dan auditori. Memang di awal-awal 75% pembelajaran atau simulasi itu masuk lewat penglihatan. Tapi nanti lama-lama auditori yang akan ambil peran. Gitu. Nah, kalau anak punya punya kemampuan yang kuat di sensorinya, misalnya bisa lihat dan bisa dengar dengan baik gitu. Kalau mereka misalnya capek ngeliatin, nah mereka bisa istirahat matanya, dengerin gurunya gitu, hanya dengarkan dari suara aja. Kalau capek dengerin, bisa ngeliat aja. Tapi kalau misalnya anak hanya salah satu bagian saja yang terstimulasi, itu akan menguras energi mereka, ayah bunda. Ketika mereka capek, ya sudah tidak ada sensori yang lain yang bisa menopang untuk kemampuan mereka. Jadi itulah pentingnya kenapa semua sensori itu sangat baik gitu ya untuk distimulasi. Oke, nah ini juga nih bergeser di sebelah kiri, ini ada bermain tebak makanan. Anak-anak bisa, ini untuk mengenalkan gustatory. Untuk anak-anak yang picky eater, milih-milih makanan, ya, apalagi kalau udah ini ya, misalnya di atas 7 tahun tapi hanya mau makanan tertentu aja, terus nggak bisa makanan teksturnya yang keras dikit misalnya, atau maunya itu aja, nggak suka sayur, maunya goreng-gorengan. Nah, pertanda dari gustatorinya yang ada problem. Nah, bisa dari sekarang kita latih gitu. Misalnya kita kenalkan berbagai rasa, minta mereka menutup mata, nanti kita cobakan gitu. Nah, ini yang rasa yang mana gitu. Jadi permainan ini bisa kita kreasikan ya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, itu kalau yang kedua di bawah itu. Nah, itu yang gambar keempat. Jadi gambar yang sebelah kanan paling bawah itu yang di botol-botol itu yang isinya ada biji-bijian dan berbagai macam ini ya. Yang lain itu bisa untuk membantu auditori. Oke, next slide Bunda. Nah, jadi bunda-bunda, tahapan perkembangan itu dalam suatu rentang itu ini ya, ada beberapa rentang dan setiap anak itu berbeda pencapaiannya.
Nah, ketika ada anak yang belum mencapai tahapan dalam perkembangannya, apabila tidak dituntaskan atau apabila tidak dilengkapi, ini akan terbawa sampai tahapan perkembangan berikutnya gitu, dan jadi akan terbawa nanti problemnya. Nah, tapi apapun problemnya, insya Allah ada jalannya, insya Allah ada caranya, ada cara stimulasinya. Yang penting ketika kita mendampingi anak itu betul-betul dalam kondisi yang senang, hatinya riang, kemudian betul-betul mindful, betul-betul menikmati, menyadari apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi saat ini dan sekarang gitu. Tidak memikirkan misalnya khawatir, aduh anakku kalau belum bisa kayak begini nanti ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu, atau kerjaanku nih belum beres-beres gitu nih, masih harus main sama anak. Nah, kalau sudah tercampur itu, apapun kegiatan dilakukan ya sayang gitu karena tidak maksimal. Jadi ya gitu, dengan ayah bunda dia betul-betul menikmati tiap momen, tiap detik kebersamaan dengan anak, insya Allah itu akan jadi sangu buat mereka ya, buat mereka ke depannya nantinya. Dan ketika ada fase tugas yang belum tercapai, maka kenali apa, bagaimana cara, dan dampingi, bantu anak dalam mencapainya. Ya bisa jadi kan saat ini anak-anak kita tuh sebetulnya dengan segala problem yang ada, itu salah satu usaha mereka untuk tadi ya bertahan hidup, kemudian belajar hingga sukses. Mereka ingin lepas dari kondisi itu, tapi mereka mengungkapkannya nggak bisa gitu. Bisa jadi anak yang badannya goyang-goyang terus, itu sebenarnya mengajarkan pada kita, oh anak kita nih harus disalurkan nih energinya gitu. Atau ada anak yang kalau misalnya diajak ngomong harus berulang-ulang, atau misalnya mudah lupa. Nah, artinya kan ini memberikan feedback kepada kita kalau kita berbicara dengan anak kita harus dengan kalimat yang lebih singkat, kata-katanya juga pelan gitu. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan anak-anak, tapi kita harus lihat jangan-jangan dalam proses pendampingan ini dari kita lah yang belum tepat gitu. Nah, jadi apapun prosesnya, apapun bentuk kegiatannya, dan ketika ayah bunda bisa mendampingi dengan penuh kesadaran gitu ya, dengan betul-betul mengkhususkan waktunya gitu demi anak-anak. Nah, semua proses yang dilalui merupakan hadiah terindah buat mereka. Karena apa? Sebagai bekal anak dalam menjalani kehidupannya. Ya, masa anak ini hanya sebentar aja ya bunda. Dan apa yang kita lakukan ini bukan untuk supaya anakku konsentrasinya sekarang bisa baik, nanti pas SD makin bagus gitu. Atau karena sekarang ada problem dalam menulis, harus bisa bisa bagus kemampuan motorik halusnya. Bukan semata-mata untuk bukan untuk pencapaian saat ini, tapi semua ini kan akan dibawa mereka sampai besar nanti. Karena semua ini merupakan modal dasar untuk mereka nanti bawa ke kehidupan mereka selanjutnya dan seterusnya. Nah, demikian ayah bunda sekalian, dengan beratnya slide ini semua materi sudah selesai saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga semangatnya, keikutsertaannya ya dalam dia mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini dari saya ada kekurangan. Baik ayah bunda, seru sekali ya kegiatan kita hari ini bersama Ibu Erjin. Nah, nantikan ayah bunda untuk kegiatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.